Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau coba bongkar laporan keuangan dari jaringan rumah sakit SAM atau yang mungkin lebih Anda kenal sebagai EMC Healthcare. Nah, kalau dilihat dari luar, ceritanya kelihatan bagus banget, kinclong. Tapi, apa iya di dalamnya juga sebagus itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Gini deh, biar gampang ngebayangin ya. Anggap aja SEME ini sebuah rumah sakit yang baru banget selesai direnovasi besar-besaran. Dari luar, wah kelihatannya keren, modern, canggih. Tapi, tunggu dulu. Di meja bagian keuangan, ternyata tagihan-tagihan dari kontraktornya masih numpuk. Nah, analogi ini penting banget buat ngebantu kita ngerti ceritanya sampai akhir. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kenapa sih rumah sakit ini kelihatan kinclong banget dari luar? Jawabannya ada di laporan laba rugi mereka. Ini bagian yang paling bikin investor senyum-senyum. Mari kita lihat angkanya. Selama 9 bulan pertama di 2024, pendapatan mereka itu nyampe 1,28 triliun rupiah. Angka yang oke banget, tapi ini baru pemanasan loh. Nah, lihat ini. Setahun kemudian, di periode yang sama, angkanya langsung lompat jadi 1,37 triliun rupiah. Ini pertumbuhan yang sehat, yang nunjukin kalau mesin bisnis mereka tuh mulai ngegas. Tapi teman-teman, pertumbuhan pendapatan itu sebenarnya bukan berita utamanya. Kisah yang benar-benar dramatis yang jadi headline-nya itu ada di laba bersih mereka. Dan ini dia ledakannya. Dari laba yang cuma 3,68 miliar rupiah, angkanya meroket jadi 38,90 miliar rupiah di tahun berikutnya. Itu naiknya hampir 10 kali lipat. Gila kan? Ya jelas saja ini yang bikin para investor jadi semangat. Pertanyaannya kan sekarang, kok bisa sih angkanya jadi sebagus ini? Apa rahasianya? Nah, ayo kita bedah mesin pertumbuhannya. Jadi gini, pertumbuhan ini bukan cuma karena pasiennya nambah, bukan. Ada strategi yang pinter banget di baliknya. Mereka beralih ke digital penuh, bikin aplikasi buat pasien, dan investasi besar-besaran di alat-alat diagnosis canggih. Intinya, mereka udah nggak cuma jualan kamar rawat inap, tapi layanan kesehatan premium yang nilainya jauh lebih tinggi. Sampai sini, ceritanya kedengeran sempurna banget kan? Laba meroket, strateginya jalan. Tapi, sekarang kita balik ceritanya. Ada satu pertanyaan krusial yang harus kita tanyain. Kalau labanya segede itu, duit kasnya kemana? Nah, slide ini nih yang nunjukin inti masalahnya. Lihat deh, di satu sisi pertumbuhan laba itu hampir 1000%. Gede banget. Tapi di sisi lain, pertumbuhan arus kas operasi alias duit kas yang beneran masuk naiknya cuma 9%. Jomplang banget kan? Kesenjangan inilah yang jadi biang keroknya. Biar makin paham, kita perlu kenal satu istilah kunci, free cash flow, atau arus kas bebas. Gampangnya gini deh, ini tuh duit tunai beneran yang tersisa di kantong perusahaan setelah semua biaya operasi dan belanja modal buat ngerawat asetnya dibayar. Inilah duit asli yang bisa dipakai buat apa aja. Cara ngitungnya gimana? Gampang banget. Ambil aja arus kas dari operasi, terus kurangi semua belanja modal mereka, kayak buat beli alat baru atau renovasi gedung. Nah, sisanya itulah yang namanya free cash flow. Simple kan? Dan, jeng-jeng, ini dia angka yang mengejutkan. Setelah dihitung, free cash flow tahunan SAME itu ternyata minus 56,75 miliar rupiah. Betul, Anda nggak salah dengar, minus. Artinya, mereka itu bakar duit, lebih banyak ngeluarin daripada yang dihasilin. Jadi, kenapa ini jadi lampu kuning buat investor? Ya, simple aja, perusahaan ini bakar uang lebih cepat dari kemampuannya menghasilkan uang. Nah, untuk nutupin kekurangan ini, mereka mau nggak mau harus cari dana dari luar, entah itu dari utang bank atau dari investor baru. Jadi, biang keroknya apa? Ini dia, belanja modal atau capex yang gila-gilaan, sekitar 300 miliar rupiah per tahun. Nah, ini dia, tagihan kontraktor dari renovasi besar yang kita omongin di awal tadi. Investasi gede inilah yang nyedot kas mereka sampai kering. Eits, ceritanya belum selesai. Masih ada 2 potongan puzzle terakhir yang harus kita lihat. Tumpukan utang dan harga saham perusahaan ini yang selangit. Dan ini dia angka yang bikin investor deg-degan. Total utang bank mereka itu hampir 1 triliun rupiah. Dengan kondisi arus kas yang minus, utang segede ini tuh rasanya kayak duduk di atas bom waktu. Oke, sekarang lihat tabel valuasi ini. Angkanya mungkin kelihatan banyak dan bikin pusing. Tapi tenang, kita fokus ke satu angka yang paling nonjok, rasio PER atau Price to Earnings Ratio. Rasio PER 158 kali itu luar biasa tinggi. Biar ada gambaran ya, rata-rata industri sejenis itu mungkin ada di angka 20-30 kali. Angka 158 ini artinya pasar tuh lagi bertaruh kalau pertumbuhannya di masa depan bakal sempurna banget.
laba mereka harus naik 15 kali lipat lagi, cuma buat ngejustifikasi harga sahamnya sekarang. Ini pertaruhan yang besar banget. Nah, setelah melihat semua data ini, kita sampai pada dilema seorang investor. Jadi gimana nih cara ngebaca semua informasi yang kelihatannya saling bertentangan ini? Sebenarnya ada 3 cara buat melihatnya. Pertama, si optimis, dia bakal fokus sama cerita pertumbuhannya, transformasinya. Kedua, si pesimis, dia bakal nunjuk-nunjuk utang yang gede dan arus kasnya yang minus. Nah, yang ketiga, si realistis. Dia mungkin ngakuin, oke, ada perbaikan, tapi dia bakal bilang, saya nunggu bukti dulu. Sampai arus kas bebasnya positif, baru saya berani masuk. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah Same ini sebuah mahakarya yang sedang dalam proses renovasi dan sebentar lagi bakal bersinar terang, atau jangan-jangan ini cuma rumah kartu yang kelihatannya indah dari luar, tapi sebenarnya rapuh banget di dalam? Jawabannya, ya cuma waktu dan laporan keuangan mereka berikutnya yang bisa membuktikan.